Kali ini kita akan membahas tugas demonstrasi kontekstual mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu Reni Astuti, Selvi Febriani Erdi, Waode Zaitun Idati, dan Yosefa Lamauran. Pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek konten atau isi, aspek proses, aspek produk, dan aspek lingkungan belajar. Pada aspek konten, seorang pengajar melakukan diferensiasi yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun contoh diferensiasi konten yakni menggunakan berbagai jenis bahan bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Strategi diferensiasi konten terdiri dari kesiapan peserta didik, yang dilihat dari kemampuan awal peserta didik. Minat, yang dilihat dari hal yang disukai oleh peserta didik. Dan yang ketiga, profil belajar, di mana guru memastikan peserta didik belajar sesuai dengan modalitas belajarnya. Sebelum praktikum, kita akan berliterasi terlebih dahulu melalui Google Sheet yang sudah Ibu bagikan. Jadi di situ ada berbagai sumber belajar yang bisa kalian buka dan kalian akses sesuai dengan minat dan kesukaan kalian. Ada yang bentuknya itu buku di bagian materi ini. Kemudian ada video apabila kalian sukanya itu mendengarkan penjelasan dari video. Kemudian ada juga modul digital. Modul digital ini sumbernya dari Rumah Belajar Kemendikbud. Jadi kalian bisa mengakses sumber belajar yang kalian sukai. Aspek proses. Diferensiasi pada proses, peserta didik akan mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Strategi diferensiasi proses. Bagaimana peserta didik akan memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari. Cara memenuhi atau proses yang perlu disiapkan. Guru harus mengetahui apakah kesiapan belajar peserta didik secara mandiri atau berkelompok. Di depan sini sudah ada beberapa alat ukur. Jadi ada mistar atau penggaris, kemudian ada jangka sorong, dan ada mikrometer seluruh. Silakan kalian amati dan pahami bersama kelompoknya, kemudian tentukan mau memilih alat ukur dan benda apa. Sudah kebagian semua alat ukur dan bendanya? Oke, sekarang silakan kalian berdiskusi dan saling berbagi tugas di anggota kelompoknya untuk melakukan pengukuran dan menganalisa hasil pengukurannya. Diferensiasi pada produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik sangat beragam, namun masih cara mendiferensiasi produk dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan produk. Untuk laporan praktikumnya nanti dibuat berbasis teknologi digital ya. Jadi kalau kalian sukanya itu video, kalian mahir nih membuat video atau mengedit video, silahkan dalam bentuk video. Atau kalian sukanya itu apa? Canva. Oke, yang Canva boleh dibuat dalam bentuk Canva. Terus apa lagi? PPT. PowerPoint ya, boleh juga. Atau berbasis teknologi digital lainnya. Jadi terserah kalian sesuai dengan minat dan kesukaan kalian ya. Jangka sorong yang digunakan dalam kelompok kami itu untuk mengukur diameter dalam bentuk botol dan Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran di kelas. Hal yang dimaksud dengan kondisi, pengaruh, serta rangsangan dari luar yang mempengaruhi peserta didik.
yang meliputi fisik, sosial, dan intelektual. Aspek pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan adalah aspek konten atau isi dan aspek produk. Dengan aspek konten atau isi, maka peserta didik bebas untuk belajar dari sumber yang disediakan oleh guru, sehingga mereka akan lebih semangat dalam belajar karena diberikan pilihan sesuai dengan yang disukai. Hal tersebut juga berlaku untuk aspek produk, di mana peserta didik bebas menentukan produk atau hasil dari kegiatan yang telah dilakukannya sesuai dengan kemampuannya atau kesukaannya. Dalam pembelajaran fisika, contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi aspek produk dapat digunakan pada materi rangkaian listrik, di mana dengan menerapkan aspek produk, peserta didik diberi kebebasan untuk menyajikan hasil karyanya bisa dalam bentuk poster, video, ataupun rangkaian secara langsung.